Yatul Fadatul Huda. Kelima, Masjid Jami Haur Koneng, Hafad, Wildan dan Capada. Keenam, Masjid Al-Ghazali dilaksanakan oleh Nurdin dan Anwar. Ini semalam Jumat, beliau-beliau ini menamatkan Al-Quran 1 juz masing-masing. Dan alhamdulillah tadi sudah diberi doa oleh yang terhormat Ashabul Fadilah dari pesantren Ar-Rahmah Bumi Ayu, Jawa Tengah. Kemudian secara singkat laporan mengenai keuangan. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah acara ini berlangsung berkat partisipasi dan dorongan materi dari seluruh pihak, terutama yang saya banggakan yaitu dari keluarga Morosono yang beliau ini sungguh antusias memberikan tiap bulan. Mudah-mudahan rezekinya ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, barangkali laporan yang lainnya saya tidak akan sebutkan berhubung waktu sangat mendesak. Oleh karena itu, mohon maaf yang sebesar-besarnya, terutama selaku panitia menyediakan tempat kepada bapak dan ibu-ibu demikian keadaannya. Sekali lagi mohon maaf. Maksud hati maulud gunung, apa daya tangan tersampai. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan Bapak Bupati Tasikmalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amaruna bisilatil arham. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam, khatimin nabiyina wa ala alihi dawil jidi wal kiram. Amma ba'du. Ucapan terima kasih atas nama pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya kepada keluarga besar Pondok Pesantren Hifdzul Ulum yang sudah mengundang saya selaku bupati hadir ke tempat ini. Terus terang, saya selama menjadi bupati baru pertama kali hadir ke komplek pondok pesantren ini. Kami merasa bangga, kami merasa tersanjung, dan kami merasa bahagia bisa hadir sekaligus bisa bersilaturahmi dengan para kiai, para alim ulama, dan para santri di pondok pesantren ini. Ucapan selamat kepada para wisudawan yang barusan dites oleh Pak Kiai. Saya merasa terharu, saya merasa bangga. Beliau mampu menjawab sampai sokhifahnya di sebelah mana, tempatnya di sebelah mana. Saya sampai mencucurkan air mata. Tidak terasa air mata saya mencucurkan sehingga saya menangis barusan. Masih ada generasi muda yang mampu menghafal Al-Quran, mempelajari Al-Quran pada dewasa atau era seperti sekarang ini, di mana saya sebagai bupati yang sering kesana kemari, baru kali ini saya menghadiri acara wisuda tahfidz Al-Quran. Saya merasa bangga dan merasa terharu, dan mudah-mudahan bermanfaat. Ada juga sebuah keterangan menyebutkan bahwa khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, yang artinya pangsai-saena jalmi di antara aranjeun sadaya nyaeta anu mempelajari Al-Qur'an sareng anu ngawurukeun Al-Qur'an. Kiai dan orang yang belajar Al-Qur'an adalah orang yang paling bagus, kata Rasul di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya juga ada juga sebuah keterangan orang yang menghafal Al-Qur'an atau hafal Al-Qur'an sami sareng jalmi anu ngajagi agama. Orang yang menjaga agama adalah seorang mujahid. Jadi hafid dan hafidoh yang barusan dilantik oleh para kiai adalah para mujahid dan mujahidah yang akan mampu membentengi agama di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, atas nama kepala daerah mengucapkan terima kasih kepada pimpinan pondok pesantren Hifdzul Ulum, juga kepada para kiai dan para asyatidz
dan para pondok pesantren atau pimpinan pondok pesantren lainnya. Kenapa? Karena para kiai, para ulama, lembaga pendidikan pondok pesantren telah membantu kami, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, khususnya dalam pembangunan manusia seutuhnya. Mau bagaimana nasib moral, akhlak masyarakat Kabupaten Tasikmalaya tanpa ada kiai dan pondok pesantren? Mau bagaimana nasib akidah dan tauhid masyarakat Kabupaten Tasikmalaya tanpa adanya pondok pesantren dan para kiai? Cacak-cacak ayak pesantren jeung ayak para kiai, masih banyak moral masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang tidak sesuai dengan agamanya, dan juga akhir-akhir ini masih banyak dan lahir aliran-aliran yang menurut kita semua tidak sesuai dengan akidah. Pondok pesantren adalah benteng moral, pondok pesantren adalah benteng akidah. Maka saya sebagai kepala daerah yang juga berada di pondok pesantren, keluarga pondok pesantren, akan begitu memperhatikan tentang nasib dan majunya pondok pesantren di Kabupaten Tasikmalaya. Sekian, wal-'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, acara tausiah yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Kiai Haji Wahyudin SK SAG dari Serang, Banten. Waktan wa mahallan mufaddalan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Hadirin yang saya hormati, saya membaca sebuah tafsir yang ditulis oleh Syekh Muhammad As-Sami'. Beliau mengatakan salah satu daripada sifat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, Allah senantiasa menutupi aib daripada hamba-hambanya. Tapi sementara kita sebagai hamba Allah sangat gemar, sangat demen kalau membongkar-bongkar aib orang. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Padahal Allah Subhanahu wa taala, kata beliau Syekh Muhammad As-Sami',
di dalam memberikan sifat Rahman dan Rahimnya Allah selalu menutupi aib hambanya. Coba bayangkan Pak, bayangkan Bu, kalau Allah membeber-beberkan aib kita, nggak karuan dunia ini. Betul Pak? Betul Bu? Ya. Tapi sementara orang hidup di era sekarang ini justru sangat gemar, sangat demen membongkar-bongkar aib orang lain. Terlebih kalau ada sosok figur yang sedang terpeleset. Oh, dia tulis dalam berbagai media. Dia beritakan dalam berbagai stasiun televisi. Ya Allah, jauh dari mewariskan sifat Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal itu perbuatan, itu mengekspos daripada aib orang di berbagai media, di mata Allah itu sangat hina, bahkan lebih hina daripada Sumanto. Kenal Sumanto Bu? Kenal Sumanto Bu? Bapak kenal Sumanto Pak? Siapa Sumanto? Iya. Itu Sumanto, peraturan di LP Cipinang, satu pintu minimal harus dihuni 20 narapidana. Begitu narapidana yang harus satu kamar dengan Sumanto protes, pada kagak mau. Kenapa? Takut dimakan. Kejamnya Sumanto. Tapi kejamnya Sumanto tidak lebih kejam daripada penulis-penulis, peliput-peliput yang suka meliput aib orang lain. Untuk itu mudah-mudahan kita akan ditempa oleh Allah. Kemudian kita akan bisa mewariskan sifat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam konteks senantiasa tidak mudah membeber-beberkan aib saudara-saudara kita. Kemudian kita juga harus banyak bersyukur karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah sekian memberikan kenikmatan, salah satunya nikmat iman, kesehatan, panjang umur, banyak rezeki. Enak nggak Bu? Diberi nikmat panjang umur, banyak rezeki, sehat, enak nggak Bu? Enak nggak Pak? Apalah artinya kalau banyak rezeki tapi badan sehat, jalan kaki diseret-seret, mulut menyon, apalah artinya? Tahu Bu mulut menyon? Tahu Pak mulut menyon? Apa itu namanya? Stroke. Apalah artinya? Paling enak rezeki banyak, badan sehat, umur panjang. Apalah artinya duit banyak, badan sehat, umur pendek? Saya punya langganan di Indomie Pak, punya langganan Indomie Bu. Dia rajin orangnya. Rajin apa? Pasang togel. Orang-orang yang tidak sabar atas balaku, malam yasbir ala balai, kata Allah di dalam hadis qudsinya, siapa orang yang tidak bersabar atas balaku, wa man lam yashkur ala na'mai, dan siapa orang yang tidak bersyukur atas nikmatku, kemudian walam yarda ila qada'i, tidak ridho, tidak ikhlas, tidak menerima atas ketentuan Allah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fal yakhruj min tahtis samai, keluar dari bumiku, keluar kau dari bumiku, wal yatlub rabban siwaya, cari Tuhan selain aku. Ya Allah. 3 perkara. Salah satunya adalah banyak bersyukur. Bapak Ibu banyak bersyukur, ya Allah diberikan seorang putra ataupun putri yang mampu menghafal Al-Qur'an.
Ya Allah, Pak. Yang namanya penghafal Al-Quran tadi saya sudah singgung. Hamilul Quran hum ahlul. Penghafal Quran itu adalah termasuk keluarganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan main-main, Pak. Jangan main-main, Bu, sama orang yang hafal Quran. Kalau kita lihat perbuatan gerak-gerik orang hafal Quran tidak cocok sama kita, biarin. Jangan omelin, jangan. Biarin. Saya dulu pernah ditegur sama bapak saya, Pak. Sama bapak saya, Bu, saya dulu pernah ditegur. Saya malas nggak mau bantuin bapak. Kenapa? Kalau malam begadang, ngapalin begadangnya, Bu. Ngapalin begadangnya, Pak. Ditegur sama bapak. Kenapa nggak bantuin bapak di sawah? Yang namanya malam begadang, pagi ngantuk, ngorok. Tapi alhamdulillah hidayah Allah datang memberitahu kepada bapakku. Siapa yang memberitahu? Ada seorang muadzin masjid kampung saya dulu, namanya Bapak Ustadz Suhaimi. Bapak Ustadz Suhaimi itu ngadu ke saya, Dek, sini Dek, mohon maaf ya Dek, saya mohon maaf ya Dek, minta maaf sama kamu ya Dek. Kenapa Pak? Saya nggak pernah salah sama Bapak, ketemu aja nih baru. Tiba-tiba Bapak minta maaf. Iya Dek, saya habis ngomelin bapakmu karena bapakmu ngadu sama saya, katanya kamu males-malesan, nggak mau bantuin bapak ke sawah. Ya Allah, saya omelin bapakmu Dek. Udah, biarin, jangan ganggu dia, biarin. Dia lagi disibukkan oleh Al-Qur'annya Allah Subhanahu wa ta'ala. Man syaghalahul Qur'an an dzikri wa mas'alati, kata Rasulullah. A'taituhu afdhala ma u'tiyas sa'ilin. Siapa orang yang hidupnya senantiasa disibukkan oleh Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, tapi ini orang nggak pernah minta sama Allah, minta selamitan, enggak. Ya. Tetapi orang ini sangat diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan berikan segala unek-uneknya walaupun dia nggak minta. Akan diberi oleh Allah. Akan berikan, bahkan akan diutamakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamilul Quran yang baru menghatamkan Al-Qur'annya menjadi keluargamu ya Allah, sebagaimana janjimu ya Allah. Kemudian di samping kita banyak bersyukur, kita sebagai orang hamilul Quran harus pandai menjaga. Harus pandai menjaga. Untuk bisa menjaga juga harus dituntut. Malam yasbir ala balai. Dituntut untuk senantiasa bersabar. Ya Allah, godaannya orang menghafal Quran begitu hebatnya godaan. Di kalangan anak-anak muda, godaannya rambut panjang. Tahu Pak rambut panjang? Siapa? Kuntilanak. Siapa Pak? Perempuan. Hati-hati Cing ya. Hati-hati. Ente baru ngapalin, baru di syahadah. Ya, hati-hati. Ya. Itu paling berat. Saya pernah ketemu dengan seorang pejabat. Pejabat itu waktu Orde Baru, Menteri Kesehatan. Siapa Pak? Orde Baru, Menteri Kesehatan Orde Baru. Masih ingat? Ya lupa. Pokoknya dia Menteri Kesehatan. Tiba-tiba ketemu saya, pengen ngaji, pengen belajar ngaji. Oke. Tapi Pak, namanya orang ngaji Quran, godaannya banyak banget Pak. Model bapak mungkin bukan rambut panjang godaannya. Apa? Duit. Apa? Duit. Kenapa? Dia seorang pengusaha. Pengusaha semua bangunan, real estate semua dia handle semua. Nanti kalau bapak sudah mulai rajin, oh, itu tender-tender akan berdatangan Pak.
Kalau Bapak ikutan tender, pasti tender Bapak akan menang. Kalau sudah menang, Bapak akan lupa ngajinya. Yang benar Ustaz? Iya. Kalau nggak percaya, ceweran. Nah, Pak Suyudi ini nggak percaya. Namanya Pak Suyudi, baru ingat. Ya, nggak percaya beliau. Ternyata benar. Begitu dia mulai ngaji setahun, dari alif-alifan sampai dia mulai bisa, alhamdulillah. Sampai dia fasih, bagus bacanya. Mulai banyak tender. Sekali dia ikut tender, selalu tembus tender dia. Mulai banyak meninggalkan pengajian. Saya telepon, tuh kan Pak, bener Pak.